Tuhan yang mati ini? Tuhan. Bukan orang kan? Tuhan. Nah, tadi katanya orang mati tadi. Istilahnya bang. Istilahnya Contoh. orang apa istilah Tuhan? Nih kita spesifik dulu nih. Mau pakai istilah orang apa istilah Tuhan? Tuhan. Bukan orang. Bukan. Oke, kalau begitu, ketika Tuhan Anda mati pada hari pertama dan hari kedua, saya nggak tanya hari ketiga. Siapakah yang jadi Tuhan pada hari pertama dan hari kedua? Siapa? Yesus bang. Lo kan mati, Yesus. Gimana sih? Kalau mati bang gak pedoman. Misalnya walaupun mati dia yang penting Yesus Tuanku. Lo tapi kan mati. Kalau mati Emang kalau mati sebentar. Anda kan mengatakan Tuhan Anda mati, betul nggak? Gini bang ya. Gimana? Bapakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Oke, Prof. Ril, Assalamualaikum. Tepras, Kristen Islam. Salam terus. Tepras. Wah, nggak jawab nih. Halo Jodika, mau diskusi secara baik-baik? Mau? Iya bang. Mau diskusi baik? Iya bang. Nah, gitu kan enak. Anda Kristen atau Islam, Bang? Kristen? Kristen bang. Nah, gitu kan enak. Jadi, biar diskusinya tuh ditonton orang jadi ini ya, jadi edukatif gitu loh. Iya bang. Oke, kalau boleh tahu Protestan atau Katolik, Bang? Protestan bang. Hah? Protestan. Kok sulit kali ngomong abang Protestan. Protestan gitu tadi ngomongnya. Protestan ya. Iya, oke lah. Nunggu Argentina masuk apa ini? Rasa teman kurasa. Iya, oke. Protestan ya bang ya. Iya bang. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau kami bertanya? Siapa dulu nih? Ini saya tawarin ke abang nih. Abang mau tanya dulu atau kita tanya? Abang tanya duluan lah. Oke, saya tanya dulu ya. Di, bentar Adi, izin. Ya, sebelum silakan Bang sebelum Sidik. pertanyaan tuh, mungkin dikit lagi saya udah mau nyampe di tujuan nih. Saya mau izin pamit ya kalau udah mau nyampe tujuan. Kalau saya turun berarti udah nyampe di tujuan. Ya Ustadz Dio ya, ketum ya. Kok malah udah nyampe, kok malah turun dulu. Udah nyampe malah enak sih. Enggak sih. Oke lanjut Jardi ya. Oke, thank you Bang Sidik. Makasih Bang Sidik. Oke, halo Jodika. Jadi Iya bang. ini kan diskusi soal Tuhan gitu kan. Lintas agama bang. Iya, lintas agama. Tuhan Anda namanya Yesus, betul atau salah? Benar. Oke. Betulkah Tuhan Anda itu yang mati di tiang kayu salib itu? Karena Ya, betul. Oh, berarti Tuhan Anda mati ya? Iya. Hah? paham yang Bang. Berarti Tuhan Anda mati maksudnya?
Mati bangkit kembali. Ya, pas waktu mati itu kan belum bangkit kan? Iya, hari ketiga baru bangkit. Iya, berarti hari pertama, hari kedua Tuhan mati ya? Iya, Ketika Tuhan mati, siapa yang jadi Tuhan, Bang? Tuhan Yesus. Lo kan mati pada hari pertama dan kedua. Gini Pak, walaupun Nah, mati gimana? walaupun mati Tuhan Yesus, Gimana? walaupun Yesus mati, tetap kami akui Tuhan Yesus Tuhan kami, karena dia bangkit kembali. Yang bangkit itu kan hari ketiga, betul? Iya, Nah, pertanyaan saya, pada saat hari pertama dan hari kedua kan mati. mati. Nah, apakah ada Tuhan lain selain Tuhan yang mati ini? Ada nggak? Nggak ada. Berarti hanya ada satu Tuhan ini ya? Ya, Yang mati ini kan? ya Bang, Yang mati ini kan satu Tuhan itu, betul? kami menyembah Yesus. Loh lah, ya, yang mati ini kan, yang mati ini kan, yang satu Tuhan itu, betul? Ya, Nah, ketika satu Tuhan ini mati pada hari pertama dan hari kedua, saya nggak tanya hari ketiga ya, karena hari ketiga kan udah bangkit. Nah, pertanyaan saya, pada hari pertama dan hari kedua Tuhan Anda mati, siapakah yang jadi Tuhan? pada hari pertama Dan hari kedua pada saat mati, siapa yang jadi Tuhan? Kan mati Tuhan Anda. Nah, ketika Tuhan Anda mati, siapa yang jadi Tuhan? kepercayaan kami besar Bang. Walaupun mati dia kan ada Duh. pedoman bangkit kembali. Yesus. Saya kan bertanya, saya tidak Yesus ada. Yesus. Duh, kan mati Yesus. Hmm? Kan mati Yesus pada hari pertama hari kedua. Makanya Bang, kepercayaan kami Yesus. Loh, lah iya kan mati kan? Yesus mati kan? Mati nggak? Mati. Nah, dengarkan baik-baik. Pada saat Yesus mati pada hari pertama dan hari kedua, saya nggak tanya hari ketiga ya. Ya. Saya nggak tanya hari ketiga, hari pertama dan hari kedua. Pada saat Tuhan Anda yang satu-satunya itu mati, siapakah yang jadi Tuhan? Yesus. Kan mati, gimana sih? Kalau mati misalnya nggak bisa diperolehkan Bang. Loh kan mati kan? Hari pertama hari kedua kan mati, masih mati kan? Jadi kalau orang mati nggak bisa dipertahankan Bang. Loh, jadi ini orang apa Tuhan yang mati ini? Tuhan. Bukan orang kan? Tuhan. Nah, tadi katanya orang mati tadi. Istilahnya Bang. Istilahnya orang apa istilah Tuhan? Nih kita spesifik dulu nih. Mau pakai istilah orang apa istilah Tuhan? Tuhan. Bukan orang. Bukan. Oke, kalau begitu, ketika Tuhan Anda mati pada hari pertama dan hari kedua, saya nggak tanya hari ketiga. Siapakah yang jadi Tuhan pada hari pertama dan hari kedua? Siapa? Yesus Bang. Lo kan mati Yesus, gimana sih? Kalau mati Bang nggak pedoman. Misalnya walaupun mati dia yang penting Yesus Tuanku. Lo tapi kan mati. Kalau mati Emang kalau mati sebentar. Anda kan mengatakan Tuhan Anda mati, betul nggak? Gini bang ya. Gimana? Bapakku mati. Oke, bapakmu mati. Bapakmu Tuhan bukan? Bukan. Bukan. Nah, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Orang tahu kan? Sebentar. Iya, bapakmu kan bukan Tuhan, betul? Bukan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Justru yang saya tanya adalah ketika Tuhan Anda mati, siapakah yang jadi Tuhan? Yesus. Lu kan mati. Bangkit kembali bang. Bangkitnya kan hari ketiga. Iya. Nah, pada hari pertama dan hari kedua, siapa yang jadi Tuhan? Yesus bang, kamu Lu kan percaya itu. mati. Karena ada di Bible bicara Alkitab kami hari ketiga bangkit kembali, makanya kami Iya, percaya. bangkitnya hari ketiga, bukan hari pertama hari kedua, betul? Iya. Nah, pertanyaan saya hari pertama dan hari kedua, siapakah yang jadi Tuhan pada hari pertama dan hari kedua ketika Yesus mati? Itu loh. Yesus Lah kan mati. menebus dosa kami bang. Iya, saya nggak peduli menebus atau enggak, yang penting mati kan. Gini balik poin bang. Bingung dia. Muhammad mati nggak bang?
Loh, dijawab dulu dong. Dijawab dulu dong. Yesus sudah aku bilang bang. Loh, Yesus kan mati. Tetap Yesus Tuhan kami bang. Ya tapi mati kan? Karena di Alkitab kami ada berbicara bang. Iya, mati nggak kesimpulannya? Mati. Nah, ketika mati, siapa yang jadi Tuhan? Yesus. Kan mati. Walaupun mati bang, misalnya Yesus Tuhan kami bang. Berarti ketika Tuhan ini mati, dia tetap jadi Tuhan. Tuhan mati ya, bukan Tuhan hidup, betul? Kok arogan kayak gitu ngomong bang? Loh, kan Ya, Anda ya, sendiri ya. yang ngomong. Anda sendiri yang ngomong. bang. Ya Tuhan mati. Oke, berarti kesimpulannya Tuhan mati ya, bukan Tuhan hidup, betul? Waktu hari pertama, hari kedua. Iya, Tuhan mati kan? Ya. Ketika Tuhan mati, dia bisa apa aja? Dia bisa apa aja tuh? Bisa nggak dia ngontrol bumi gitu? Bisa nggak? Enggak. Punya kuasa nggak dia kalau mati? Enggak. Lalu siapa yang jadi Tuhan? Yesus. Lu kan mati. Enggak selamanya mati bang. Ya, saya nggak tanya hari ketiganya bang. Saya tanya hari pertama dan hari kedua. Innalillahi ya Allah. Allahumma lakusumtu bilang aja bang. Allahumma lakusuntuh, sok tahu. Aduh Kedua bang. la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wes ngawur kabeh. Wes gak usah ngomong itu. Enggak, aku Islam dulu bang. Nah, abang ini begini loh bang. Abang ini diskusi itu nggak jujur. Yang pertama itu modal doktrin, tahu saya ini bang. Dan kalau saya bertanya lebih lanjut, sebenarnya abang ini nggak ngerti apa-apa juga, tahu saya. Ini bang, ngomong cerita ya. Jangan cerita, diem dulu. Saya ngomong. Sebetulnya abang ini hanya jemaat yang korban doktrin. Korban abang ini sebetulnya. Kasihan kami sama abang itu. Dikatakan bahwasanya Yesus mati telah menebus dosa kita. Nah, yang mati siapa? Tuhan. Nah, Tuhan bisa mati nggak? Ya nggak bisa lah bang. Kalau abang katakan Tuhan mati, ya nggak bisa lah. Berarti yang mati siapa? Ya bukan Tuhan. Bukan di doktrin bang. Ya, itu doktrin namanya bang. Tuhan abang siapa rupanya? Oh, jadi nggak bisa jawab pertanyaan saya, lari ke Islam gitu. Enggak bang, misalnya gini, kan aku udah jawab sama abang tadi. Yesus kan. Iya, Anda hanya menjawab menggunakan doktrin. Yang namanya mati bang, yang namanya mati itu pasti nggak bisa berbuat apa-apa, betul nggak? Gini bang, kalau kan? cerita masalah Islam, kalau gini bang ya. Kan nggak mau ditanggepin kan, nggak mau nanggepin kan? Lihat. Iya, tanggapi bang. Nah, ditanggapi dong. Yang namanya mati itu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena aku udah kuakui bang. Kau akui apa? Kalau Yesus mati tidak ada apa-apa, tapi hari Iya. ketiga ada. Iya, hari pertama dan hari kedua Anda nggak punya Tuhan berarti. Iya. Berarti bukan Tuhan itu namanya. Gimana sih? Ya, itu doktrin itu namanya. Yang namanya Tuhan itu mustahil dia bisa mati bang. Gimana sih? Bang ini. Udah bang tanya Islam aja lah. Percuma bang nggak ngerti juga soal Kristen kan? Abang nggak ngerti, kita diskusi yang baik bang. Nah, ini baik juga saya. Cuman Anda aja muter-muter Bang. kayak Gini bang, baling-baling pendapat bambu. ya bang ya. Aku Gimana? udah tiga kali tamat Al-Quran bang. Udah terserahmu lah ngomong apa. Udah pertanyaanmu apa? Gini bang, aku misalnya kelahiran di Banda Aceh. Enggak, pertanyaanmu apa? Jawab pertanyaan aja. Tanyaan langsung apakah, bagaimana, siapakah, berapa, itu pertanyaan itu. Makanya aku bingung. Makanya itu bukan pertanyaan, Bang. Makanya itu bukan pertanyaan. Pertanyaan itu apakah, siapakah, di manakah, berapakah, kenapa. Lah itu pertanyaan itu. Apakah Tuhanmu, siapa Tuhan? Abang? Apakah atau siapa? Siapakah Tuhan abang? Oke, nggak jadi apakah berarti? Nggak jadi. Enggak. Oke, saya jawab. Pertanyaan pertama, siapakah Tuhanmu, betul? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua.
Oh, Loh, pertanyaan kedua bang. udah lah bang, besok aja kita ngomong. Jelasin. Allah subhanahu wa ta'ala. Udah pertanyaan kedua. Mau tanya lagi nggak? Dari mana diambil abang Allah itu? Dari Al-Quran. Pertanyaan ketiga. Oke, itu pertanyaan Bahasa kedua ya. Dari mana ya? Pertanyaan kedua dari mana ya? Oke, sekarang pertanyaan Bahasa- ketiga. Bahasa Udah pertanyaan apa ketiga, Allah langsung aja pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Tadi kan dari mana? Dari Al-Quran. Allah Udah saya atau Allah jawab. bang? Pertanyaan ketiga. Muhammad turun ke dalam rumah ya? Apa? Males aku ngomong sama bang. Hah? Oh, Allah. kenapa? Pertanyaan ketiga. Sekarang pertanyaan ketiga. Dari bahasa apa dibuat abang ngambil Allah itu? Dari bahasa apa? Dibuat abang? Enggak, saya nggak pernah membuat. Saya nggak pernah membuat. Arti katanya bang. Enggak, Allah pertanyaannya itu- coba disusun yang bagus. Coba disusun yang bagus. Gimana pertanyaannya coba? Besok lah bang, lab kita bang. Masuk Gimana? aku misalnya bang besok lah kita apa masuk aku lagi bang. Jam berapa? Besok jam berapa? Turunnya itu Nora. Ya jam Orang- jam berapa? Jam berapa? Tanya aja lab nih. Misalnya Ya jam berapa besok? ya waktu kuliah lah misalnya lab. Ah, gimana? Gimana? Banyak kali aku minum bang. Mabuk dia. Iya bang. Gini bang. Lebih baik jujur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya aku bilang bang, lebih baik jujur daripada Kau mabuk, jangan sebut-sebut nama Tuhan kami. Assalamualaikum Bang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana nih? Luar biasa. Gimana ini Kang? Semuanya. Waalaikumsalam. Ini ada tamu Bang. Kang, sapa dulu ya. Si Ulus 10. Listen Islam Bang. Halo. Si Ulus 10. Listen Islam Bang. Oke, thank you ya. Lanjut tuh, yang ngobrol aja Kang Dito. Lanjut Kang, nggak apa. Saya sambil naikkan orang nanti teman-teman bisa diskusi sama yang saya naikkan. Tapi kalau Kristen ya, kalau Islam ya enggak lah, ngapain. Belgiaku. Belgiaku, panggilan kedua. Terima kasih. Itulah akibatnya teman-teman ya, Kang Dito dan semuanya Sadio ya yang mendengarkan. Dia mengakui sendiri dia itu mabuk teman-teman. Naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillah. Ya, itulah akibatnya. Tidak ada larangan, semua dihalalkan. Bayangkan coba. Nggak ada aturan baku. Nggak ada aturan baku. Naudzubillah, padahal mabuk itu bisa jadi awal mula daripada kejahatan-kejahatan yang selanjutnya loh itu. Betul gak Bunda Nora? Betul dong, masa enggak? Tuh, bayangkan coba. Mabuk itu bisa jadi wah, ngeri lah kalau ngomong gitu. Dok, ada ini barusan kulewatin, putus kepalanya. Apa Ustaz? Ini orang kecelakaan, apa anak-anak Innalillahi, ya Allah. balap motor. Astagfirullahaladzim. Lepas ininya ramai kali, masya Allah. Makanya aku mute dari tadi. Di mana? Daerah mana Ustaz? Di ini apa? Rasuna Said. Kena Antum trotoar. Antum perjalanan pulang dari luar kota kan ini kan? Enggak, baru pulang dari kantor mau balik ke ini. Oh gitu. Pantasan kenapa muter balik, kenapa? Kenapa ramai banget? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anak muda lagi kasihan banget. Itulah Astagfirullahaladzim. gaya-gayaan. Ustadz Dio, ada yang DM tuh di bawah Bang Dio. Aku DM nggak dibuka. Aku sudah TF Bang tuh Ustadz Dio di bawah. Dem apa? Nggak tahu Ustadz. User Umu Aji namanya. Antum buka aja Ustadz. Antum siap.
Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ya Allah, kalau ada informasi seperti itu ya Allah. Lagian itu loh. Ngapain sih kalian tuh balap liar gitu ya Allah. Astagfirullah. Kan udah disediain sama pemerintah tuh untuk balapan secara profesional tuh. Halo Brunei Putra, Kristen Islam. Islam. Boleh Bang Feli naik aja. Bang Feli minta permintaan naik, saya naikkan. Halo. Halo Bang. Beri Ya, salam Kristen dong. Islam. Ibu itu cuma beri salam doang. Brunei Putra ini Islam Bang. Oh, Abang Islam. Ya, cuma nanya apa? Nanya yang mabuk tadi. Dia bilang kan udah 3 kali tamat Quran kan. Kok gak Ya. abang suruh dia baca ayat pendek dulu? Nggak perlu Yes. Bang, kan kita nggak ada yang percaya. Kita nggak ada yang Iya percaya kan sih. jelas. Udah jelas mabuk dibawa-bawa. Allah. Gak enak. Iya makanya. Oke. Ya cuma thank you, itu aja Bang. Ya Thank you, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naikkan yang lain ya teman-teman ya. Mana Bang Feli? Bang Feli minta permintaan aja Bang. Nanti saya naikkan Bang. Boleh diskusi ini banyak ustadz di sini. Silakan Bang Feli. Mana Bang Feli? Feli. Kok nggak bisa dijambak Bang? Naik ya tuh, udah saya tandain tuh, naik tuh. Nggak dapetin lagi nih Ustadz. Gimana nih Kang Dito? Portfolio. Si Metusala itu ini bot, itu bot bukan manusia, itu bot. Itu botnya otot itu. Itu aja terus ya. Gitu aja terus ketiknya. Ah, iya benar. Mau komen di apapun gitu, ya kan? Komen di VT gitu. Betul. Itu bot, itu bot. Bukan manusia itu. Ya Allah, anak muda itu kasihan banget. Kisaran usia berapa Ustaz? Kok bisa terlepas gitu Ustaz? Nggak tahu, aku cuman teriakin aja. Kenapa Pak? Putus Pak, ininya mati. Apa kejepit? Apa itu trotoar ke ini tuh. Kan kalau di Jakarta tuh kan Dok ada ini. Apalagi kalau di Rasuna Said ini kan ada ini loh, ada pembatas itu Dok. Di pembatas itu kita nggak bisa masuk, itu khusus busway. Oh iya ya. Nah, itu di situ. Teman-teman yang di Jakarta pasti tahu tuh. Jadi di tengah-tengah itu nanti ada jalur busway khusus. Nah, itu di situ dia kegesek. Entah gimana bisa putus lindes. Oh ya Allah. Ya, Anu, kayak pembatasnya dari apa? Terbuat dari apa tuh? Ustaz? Semen, Beton kan? ya? Semen, ya? beton. Oh yang Iya. yang gede-gede itu. Separator. Ih, mak separator Pak. Hancur motornya, hancur. Waduh, gila kali Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, makanya ini pesan juga lah buat kawan-kawan ya, yang terutama yang mungkin di sini yang masih jiwa-jiwa balap-balap segala macam. Kalian balap di Sentul aja lah. Nah itu betul tuh. Sentul aja kalian. Atau kalau kalian mau ikut turnamen itu lengkap semua pakai. Kalau mau kan sebenarnya kan mereka ini kan ini Dok. Mereka ini cuman mau nampakkan mereka ini pemberani gitu loh. Iya betul betul. Pemberani dengan kelajuan dan mereka nggak takut mati bla 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 gitu kan. Ya udah, kalian ikut ini aja. Balap resmi aja kayak gini tuh, aduh kasihan orang tuanya. Ya Allah. Masih muda lagi. Masih muda Ustaz ya? Iya masih muda katanya, anak muda balap-balap. Yang saya heran tuh begini Ustadio. Misal andai pun mereka muncul keinginan balap itu mungkin dari kepemilikan mereka memiliki motor kan yang pertama itu, atau bisa jadi lihat-lihat video kok seru dan lain sebagainya, bisa jadi inisiasinya dari situ kan. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa kalian melakukan itu di ranah yang kalian sendiri tahu sebenarnya itu bahaya? Ini kan harus dipikir ulang sih sebenarnya kan, meskipun saya ini anggaplah saya ini nggak ngerti tentang balap tuh, anggaplah begitu. Tapi minimal kalian itu yang ngerti balap, kalian tahu kan berbahaya atau tidak.
Satu dok, jawabannya satu dok. Kalau ini ya, karena aku pun pernah juga ikut balap-balap begitu. Iya, Ustaz. Jawabannya satu, jiwa pamer. Jiwa Oh, pamer. ya. Oh ya betul. Jadi keakuan ya. Ya, dia Keakuan pengen ya. pamer. Ini loh, apalagi motornya berisik kenceng apalagi. Nah, dia pengen pamer. Karena jiwa pamer itu dia nggak mikir ini jalan umum. Merasa bangga kalau dia udah pamer kan dia bangga itu nanti. Nah dia nggak mikir ini jalan umum, mungkin ada orang nyebrang atau apa, ada orang mau lewat atau, nah cobalah. Nah kalau kayak gitu gimana? Aku pernah dok di di mana di Monas, di Monas alkohol enggak Bang Miki, enggak, mereka nggak mabuk, sadar. Rata-rata yang balap-balap liar itu nggak mabuk. Iyalah. Nggak mabuk karena mereka pengen pamer skill. Di Monas itu dok, hancur motornya, tapi nggak apa-apa. Dia lagi angkat depan kan, begitu turun linglung langsung ketepak hancur motornya depan mata itu. Tapi dia nggak apa-apa, cuman lecet doang, tapi motornya hancur baru lagi. Nah jiwa pamer itulah, merasa jago betul. Ya Allah, naudzubillah, semoga anak-anak kita dihindarkan dari itu ya. Ya Allah, naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Ya betul, tuh di bawah tuh Bandung Bondowoso. Apa tuh? Itu dia bilang Jiwa muda itu hanya ingin diakui kalau dia itu hebat, jago. Nah itu betul. Ya kalau gitu kenapa nggak ikut balapan resmi aja? Nah itu dia. Kan kalau balapan resmi kan, misal punya skill gitu kan, ya kan bisa kan ikut kan, Ya. ikut klub itu, misal itu ikut klub. Emang nggak ada klub? Kan ada kan, itu klub apa, misal klub balap atau apa, itu kan ada kan. Lagi cari jati dia. Aduh, aku pun dulu gitulah, cari jati diri, tapi ya nggak gitu-gitu amat lah kan. Aku dulu juga pas waktu naik, antum tahu nggak Ustaz, GL motor GL, tapi GL-nya tuh GL Max, tahu nggak? Iya tahu. Nah itu tahun 2003 motorku waktu itu, stripnya warna biru, itu kan kalau digeber itu kan suaranya enak, itu GL ngereng gitu kan. Iya. GL Pro ya. Iya, GL Max, GL yang Max Ustaz. Nah, yang Max. Nah, aku itu Ustaz memang pernah merasa bahwasanya, oh ini motorku keren. Wah, ketika aku, tapi bukan ler-ler ya, enggak, cuman maksudnya lewat di depan orang yang motornya bukan GL tuh, karena yang lain itu kalau tahun segitu ya, itu motornya Karisma, Supra. Jadi kalau aku bilang tuh motor dengan bunyi-bunyian yang nggak kenceng lah, yang biasa lah gitu loh. Nah, aku kalau kayak gitu Ustaz, itu pernah merasa bangga dengan hal itu aja. Bukan, tapi aku tahu bahaya Ustaz, aku nggak mau kalau misal sesuatu itu membahayakan, takut. Makanya. Tapi mereka kok berani ya Ustaz ya? Oh, berani-beraninya gitu loh, maksudku nggak ada takut-takutnya gitu loh mereka itu. Ya itu ini juga dok, apa di antara salah satu faktor anak-anak kayak gitu tuh karena orang tua nggak perhatian. Ah itu salah satu tuh, betul. Dibiarin anaknya apa, kalau kita punya ini ya, kita pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Memang kalau jiwa-jiwa muda itu betul itu Ustaz. dia merasa dia yang paling hebat. Ustadz Rex King enggak. Kalau aku dulu Fish Air, tahu nggak Fish Air? F1ZR yang Yamaha itu. Tahu. Sekarang mahal itu Ustaz. Mahal tuh Ustaz. Iya itu sekarang lagi legend dia, sekarang kan naik daun dia. Nah dulu itu zaman-zamannya RX King, Mega Pro. Nah aku pakai ya F1ZR, betul Bang Irwan. Itu kalau pakai itu dok, terus diompreng-omprengin ininya kan, mesinnya Betul. kayak paling ganteng sedunia udah. Pasti. Dan itu saingannya waktu itu dengan ini Satria 2 tak. Ingat nggak Satria 2 tak? FU ya betul. Bukan yang FU, yang 2 tak Ustaz.
Oh, beda ya? Beda, kalau yang FU itu kan yang 4 tak itu kan, itu muncul setelahnya. Satria 2 tak itu kalau nggak salah munculnya 2003 kalau nggak 2004 ya, lupa aku. Satria S ya, betul tuh. Wah. Jiwa-jiwa. Gimana? Kan orang udah bahas makan, buat bahas makan sudah habis makan. Ini makan yang kayaknya, yang kedua kali. Dari pagi sampai malam inilah yang kedua. Masya Allah. Saking sibuknya ya. Udah lupa makan ya. Iya, kan ada yang bilang kan tadi kan katanya ini dari saudara muslim sendiri ya. Ya, saya tuh dari koin aja. Sebelum saya live sudah ada yang koin. Udah kalau udah dapat koin turun. Ya, maaf saudara-saudara semua. Ya, saya cuma cari koin. Iya, iya. Iya, itu saudara muslim yang ngomong. No, iya kalau dia udah dapat koin ya udah langsung turun dia. Iya, saya cuma cari koin. Cari koin. Wah, nggak boleh ngomong gitu tuh. Nggak boleh, teman-teman muslim, asal kalian tahu ya. Asal kalian tahu nih. Apa? Kok nungguin? Nungguin? Nungguin. Saya sebelum live tadi saya sempat nangis juga sih, Bang Ardi. Karena diceritakan langsung, saya dengar langsung di Komal. Waduh, Kita lihat itu. saudara muslim itu yang ngomong. Saudara muslim, Allah sih. Ya udah di anu aja di apa? Di skip aja lah, Bunda. Iya. Saya skip itu. Hanya Allah yang tahu saya bagaimana. Hanya Allah yang tahu. Saya tidak dapat koin pun dari dia. Masih banyak saudara muslim saya yang ngasih rezeki sama saya kok. Tidak perlu pun dari dia. Dan saya tidak kenal sama dia. Jadi jangan kamu seolah-olah kayak tahu kehidupan saya. Mungkin kamu bersyukur, kamu berkelebihan. Dengan levelmu yang selalu terbang, 30-an, 35, 32. Bukan menjadikan kamu seperti bertahta, seperti kamu memiliki segalanya. Sangat menyedihkan aja. Ternyata dia saudari saya. Perempuan yang ngomong. Oh, tahu saya, tahu. Nggak ada lagi next, Bang Irwan. Nggak ada lagi next. Cuman itu saja. Untuk saudara saya, janganlah kamu menilai atau menjudge seseorang dari covernya. Ya, kamu tidak tahu kehidupan dia. Jangan seolah kamu merasakan kamu tuh lebih paten, lebih tinggi. Tidak dari kamu pun, koin kamu tuh alhamdulillah saya dapat dari saudara yang lain. Tidak perlu dari kamu. Miris saja ya ada manusia seperti itu ya. Ngomong-ngomong soal koin, level nih Bunda. Teman-teman di bawah pasti belum cek level saya berapa ini. Coba cek. Jangan kaget ya. Jangan kaget, serius. Coba cek Bunda, berapa level saya. Saya aja nggak sombong loh level segini loh. Ngapain coba? Yang 32 sombongnya minta ampun. Saya ini loh. Coba berapa Bunda level saya Bunda? Nggak tahu Bang Ardi levelnya Coba cek. berapa. Coba cek teman-teman. Nol. Masa sih no? Masa sih? No. Masa kristat ya? Gara-gara kristat langsung levelnya hilang gitu ya mungkin ya? Kan sempat waktu itu 28 ya Bang Arif ya. 82 bukan 82 sih. Lanjut. Ada 80. Krisat kayaknya krisat ini. Ya lanjut lah. Ini kesalahan TikTok ini. Lanjut. Level 60 aja biasa aja Bang. Iya. Iya.
Iyalah. Itu gimana ya? Miris aja ya. Saya pas scroll ya. Terbicarakan memang saya. Di beranda itu. Ya Allah, pikirku ya Allah. Itu saya mau live memang rencana. Karena saya lihat Bang Zuma belum live. Bang Zuma belum live. Saya live lah pikirku. Karena kalau Bang Zuma live, insya Allah saya berusaha tuh nemanin beliau di bawah. Kak Nora, insya Allah itu jadi penggugur dosa Kak Nora. Jadi penggugur dosa insya Allah. Sabar. Suara enggak? Ada, tapi apa itu? Iya, hujan di sini. Cek, ada suara enggak aku? Ada. Iya, itu insya Allah jadi penggugur dosa. Sabar. Orang cerita gibahin kita di belakang, alhamdulillah. Kemarin aku juga digituin. Ada yang ini ketemu kan sama salah satu teman kita di sini, apologet juga. Ustaz, begini. Waduh, ini aku dengar banyak nih cerita Ustaz di belakang tentang Ustaz bla bla bla. Aku bilang alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah Ustaz? Iyalah, aku kan banyak dosa. Kalau digibahin kan mudah-mudahan dosaku diambil sama mereka. Kita nggak ngerugikan muslim kok. Kita malah membantu muslim. Alhamdulillah. Tapi itu Bang Dio kan ada yang nyampaikan. Ini yang ngerinya tuh sampai telinga saya sendiri yang dengar. Saya scroll langsung. Saya dibicarakan, disebut memang asli namaku. Oh, nggak apa-apa lah. Gugur dosa itu Kak. Insya Allah itu penggugur dosa. Biarin aja mereka. Kita buktikan aja dengan kualitas kita sebagai seorang muslim dan membela agama Allah. Ya kita buktikan aja kualitas kita kan. Allah itu maha tahu kok. Mana yang benar-benar jujur membela agama, mana yang enggak. Dan Allah itu maha tahu, dan Allah maha mampu untuk menghancurkan mereka dalam sekejap mata pun Allah maha mampu. Dan Allah ingin uji kita sekuat apa dan sesabar apa kita. Ya kadang memang sakit sih Kak, kita dengarinnya kayak gitu-gitu, tapi ya itulah kesempatan kita untuk meraih derajat yang mulia itu di situ. Ya, sabar. Banyak itu, betul. Saya sepakat dengan Ustadz Dio. Jangankan Bunda Nora, pas waktu saya mau diskusi offline, ingat nggak Ustadz Dio? Iya. Itu aja pas waktu tahu Bang Nandar itu milih saya. Bang Nandar kan milih saya untuk diajak. Jadi saya ini ke sana diajak Bang Nandar kan gitu kan. Tahu tuh Bang Nandar milih saya. Tahu nggak itu responnya saudara-saudara yang bukan Kristen itu seperti apa coba? Ada yang banyak yang nggak sepakat. Oh, jangan sama. Oh, gitu loh. Aku sih ya terserah Bang Nandar. Itu akhirnya Bang Nandar milih saya. Ya sudah, terus gimana? Diomongin juga di belakang, tapi ya nggak apa-apa juga ya. Aku bukan urusanku lah. Itu. Insya Allah jadi penggugur dosa-dosa kita insya Allah. Insya Allah Ustaz. Dan luar biasanya teman-teman, Ustadz Dio ini pas waktu saya offline diskusi offline itu, beliau membantu saya dari belakang, bukan berarti belakang gedung ya, bukan. Cuman ini aja. Iya, luar biasa loh Ustadz Dio ini. Jadi memberikan saya beberapa aja. Iya, luar biasa loh itu. Ya tetap support ya Ustadz Dio dan kawan-kawan API di grup itu, kita saling support gitu teman-teman. Iya, alhamdulillah. Dan saya bersyukur sih alhamdulillah gitu, meskipun di luaran sana itu ternyata aku denger ya, dan aku nggak tanya siapa orangnya, nggak perlu gitu kan, dan intinya lah banyak yang nggak suka sama Bang Ardi soalnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah itu Dok di bawah tuh Muhammad Syarif, lumayan ada yang ambil dosa. Nah iya sepakat kita Bang Muhammad, aku sepakat sama Bang Muhammad Syarif. Maksudnya gara-gara kita kan dosa kita kan diambil kan Ustaz kan, betul nggak? Iya, digibahin itu kan dosa kita diampuni. Kalau dia nanti di akhirat nanti dia nggak mampu untuk mengimbangi dosa-dosanya, nanti dosa kita yang diambil. Iya. Sampai habis kebaikannya. Masya Allah ya, Allah itu adil ya, luar biasa ya.
Iya. Bunda Nora pokoknya tetap semangat, jangan menyerah, pokoknya tetap putus asa Bunda Nora ya. Putus. Semangat Selama terus. memang kita tidak cerita-cerita ya Bang Dio ya. Padahal ada beberapa yang mau aku ceritakan sih. Ya ini apa ya? Kita itu punya insting ya, punya perasaan. Kita bisa merasakan bagaimana perlakuan saudara kita itu kepada kita ketika berdiskusi. Itu kelihatan jelas. Saya tidak perlulah menyebut oknum, tetapi kenapa saya ngomong di sini ya mungkin mudah-mudahan kalau dia merasa, alhamdulillah ya, apa ya, jangan kamu perlakukan saudara seiman kamu itu seperti itu hanya karena agar popularitasmu tuh tidak jatuh. Saya katakan, saya jujur dari dulu tuh saya tidak saya tidak pernah terniatkan untuk menaikkan, membumingkan nama saya. Tiba-tiba nama saya ada di YouTube, nama saya ada di Facebook, ataupun di aplikasi-aplikasi lain tentang perdiskusian saya. Saya wallahi itu saya tidak tahu sama sekali. Saya hanya tahu tuh saya tampil di TikTok. Ada beberapa saudara muslim yang mengundang saya untuk jadi narasumber, yang dimana mereka ingin tahu perjalanan mualaf saya. Nah, di situ yang membuat YouTube mereka itu membuming. Saya tidak mempermasalahkan sebenarnya, tapi mungkin ini pemikiran saya. Ketika ada orang yang menempel hanya untuk menaikkan nama dia, terus ketika nama dia sudah melejit, saya bersama-sama dia untuk berdiskusi, tetapi dia menunjukkan seolah-olah jangan nih sama si Nora. Nora tuh mulutnya barbar. Nora itu tidak tahu berdiskusi baik. Karena Nora itu tidak mencerminkan dari keislaman. Saya tahu tuh sudah ada omongan seperti itu ya. Tapi saya tuh coba gini, tutup telinga. Kenapa? Karena dia yang ngomong itu masih saudara saya. Begitu. Makanya saya bilang, jangan kamu merasa bersaing dengan saya. Saya tuh nggak ada apa-apa. Kalian itu mungkin yang sudah melejit namanya, kalian itulah orang-orang hebat. Menguasai Islam, ya, menguasai Al-Quran mungkin, hadis. Saya tidak, sama sekali tidak. Mungkin kalau baca Al-Quran aja, saya kalau disuruh sama Ito Faruk itu, kadang Ito Faruk ketawa. Banyak kesalahan saya. Tapi saya tidak putus asa. Saya tidak putus asa ketika kalau memang Al-Quran, kalau saya baca Al-Quran saya tidak tahu tajwid, panjang pendek itu saya tidak tahu. Sampai saya kalau baca Al-Quran, kalau sama calon saya sendiri aja kadang mau sampai berdebat ya. Tapi saya cuma tahu Allah itu memberikan pahala kepada hambanya yang mau berusaha. Itu saja sih. Saya cuma mau bilang, sama saudara semuslim seiman saya cuma mempertegas begini, siapapun kamu, saya tidak membilangkan nama kamu, siapapun kamu, jangan jadikan saya sebagai sainganmu, karena saya ini bukan orang berilmu, saya fakir ilmu, saya belajar dari Bang Zuma, saya belajar dari Bang Nandar, saya belajar dari Ustadz Arif. Bahkan alhamdulillah yang selalu membantu saya di belakang layar itu Bang Dio. Kalau soal dari Islam, saya berdiskusi sama siapa saja, beliau tuh selalu memberikan saya ayat-ayat. Dari situ saya nanti buka lagi WA itu, saya lihat, oh untuk soal data ini terdapat di dalam surah ini, ayat ini. Saya masih belajar. Jadi jangan jadikan saya sainganmu. Jangan. Saya fakir ilmu. Nama Kalian aku nggak disebut,
Saya bilang Bang Ardi, Oh, gitu dong. Lanjut. jangan jadikan saya saingan kamu, karena dalam soal ilmu, saya itu bukan apa-apa. Dalam soal harta, bahkan harta pun mungkin saya tahu hanya Allah tuh Maha Kaya. Saya sudah cerita sama Bang Dio. Ada dulu ya Bang Dio ya, dia orang yang wow, Masya Allah ilmunya, Ya. tapi menjadikan saya saingannya. Saya bilang begini saja. Suruh orang itu kasih tahu sama saya semasa hidupnya siapa Jangan yang nangis, jangan pernah. nangis. Jangan nangis. Enggak, saya nggak Sabar. Enggak, Sabar. saya nggak nangis. Semasa hidupnya, gini ya, dia laki-laki, dia menjadikan saya itu sebagai saingannya. Saya sudah bilang, saya 5 bersaudara perempuan semua. Saya punya ayah dan ibu, tetapi Masya Allah, Allah itu memanggil ayah saya, tetapi mati dalam keadaan Islam. Meninggal dalam keadaan Islam. Alhamdulillahnya itu. Saya sudah bilang, saya punya adik, itu perempuan, gadis, yang dimana adik saya ini juga ada suatu penyakit yang dari kecil sudah divonis dokter itu penyakit kanker tulang. Saya makanya bilang, orang yang merasa saya tersaingi, saya menjadi saingan dia, kalau soal harta ya, saya bilang, tunjukin apa yang sudah dia perbuat untuk keluarganya. Saya hanya seorang ibu, yang dimana saya punya 5 anak. Alhamdulillah anak-anak saya sekolahkan, saya nafkahi. Saya punya seorang ibu dengan seorang adik, yang dimana mereka juga bergantung pada saya. Makanya saya bilang, saya itu bukan orang kaya. Saya cuman minta sama ibu saya dengan adik saya, apapun keadaan kondisi yang dialami oleh kita, tetap berhusnuzon kepada Allah, tetap mengucap syukur kepada Allah, karena sesungguhnya harta di dunia ini tidak ada bandingnya dengan ketika Allah nanti memberikan di surganya Allah. Sabar bunda, jangan nangis bunda. Ini aku kasih backsound ya. Dari yakinku teduh hati ikhlasmu. Sabar bunda, sabar. Justru aku menghibur bunda biar ketawa, biar nggak nangis, cuy. Jangan nangis, cuy. Apa mau backsound yang lebih Enggak, bagus lagi? Sabar dong, jangan kayak gitu dong. itulah saya bilang. Kami tidak punya saudara laki-laki. Yang dimana sebenarnya tanggung jawab orang tua itu adalah kepada anak laki-lakinya ya. Mungkin itulah saya bilang. Allah belum memberikan kepercayaan kepada ibu dengan bapak saya untuk mempunyai anak laki-laki. Saya sampai berpikir begini, ya Allah, kenapa seperti ujian ini diberikan sepenuhnya kepada saya? Tanggung jawab saya itu seperti tanggung jawab anak laki-laki kepada ibunya. Saya masih punya adik perempuan, saya masih punya seorang ibu, yang dimana mereka masih bergantung pada saya. Anak saya juga kan begitu. Tapi kenapa ada saudara-saudara saya ini menjadikan saya itu saingannya dan mengeluarkan kata-kata yang dimana mereka apakah berpikir kata-kata ini menyakiti atau tidak. Makanya saya bilang, kebanggaan saya dalam hidup saya masih dipercayai oleh Allah dengan ujian yang diberikan oleh Allah, bahwa kamu itu Nora kuat, ini saya kasih tanggung jawab kamu itu besar. Kamu urus anak-anak kamu urus ibu kamu urus adik kamu. Yang saya rasa mungkin ya, kalaupun ada anak perempuannya menanggung seperti itu mungkin tidak sanggup ya.
Ini menurut saya tidak tahu kalau di luar sana. Karena tanggung jawab orang tua itu biasanya kepada anak laki-laki. Tapi Allah masih menjadikan saya seperti laki-laki juga mungkin untuk memegang tanggung jawab seperti ini. Jadi saya minta kepada saudara-saudara saya, jangan jadikan saya saingan kalian. Ilmu saya itu tidak ada. Saya fakir ilmu. Saya bukan sok hebat, tetapi saya sudah pertegas. Kenapa saya kalau berdiskusi, kalau dikatakan agak barbar, karena saya tahu menempatkan lawan diskusi saya sama siapa. Kalau lawan diskusi saya santun, insya Allah saya akan santun. Tapi kalau lawan diskusi saya, dia sudah menghujat agama saya, ya. Karena memang Allah tidak butuh dibela, Nabi Muhammad SAW juga tidak butuh dibela. Tetapi yang harus dibela itu adalah Islam. Bukan nabinya, bukan Allahnya. Tetapi ketika dia sudah menghujat Nabi Muhammad, dia sudah menghujat agama saya. Dia menghujat Allah saya, dia menghujat agama saya. Itu yang membuat saya harus agak keras. Tapi, insya Allah, alhamdulillah, saya tidak pernah mau bernarasi di luar dari konteks data. Saya akan berusaha bernarasi di mana narasi saya tercatatkan di dalam data, yang dimana data itu juga tervalidasi. Kalau ada yang mengatakan saya tidak mencerminkan sebagai seorang Muslim, saya minta maaf. Saya minta maaf. Karena memang tadi, waktu maghrib, saya mendengarkan ketika ada yang ngomong, salah satunya Nora, yang kalau diskusi, mulutnya tidak pernah beretika. Dan ada jawaban seorang ustadz, saya katakan ustadz ya, dia mengatakan, memang itu salah satu bentuk yang tidak mencerminkan seorang muslim. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Saya potong dulu. Saya sepakat dengan Ustadz tadi, karena Bunda Nora kan muslimah, bukan muslim. Ya kan? Muslimah. Iya. Tadi kan yang dibilang muslim ya, berarti bukan Bunda Nora. Betul. Dia tidak mencerminkan sebagai seorang muslim, seorang Islam yang baik. Karena ada dikatakan, apa tuh mungkin Bang Dio yang tahu ya, berdiskusilah secara, apa itu Bang Dio? Secara apa ya? Latih ya ahsan. Berdiskusi dengan cara yang terbaik. Masa iya ada Ustadz gitu? Kan nanti WA. Ini serius ini. Ini serius ini. Serius. Ustadz, Ustaz. bukan kaleng-kaleng. Ya Ustaz. Dia dipanggil Ustaz terus. Bukan saya kan? Emang Saya nggak dipanggil Ustadz. saya nggak dipanggil Ustadz. Nggak, aku cuma pengen hibur Bunda Nora supaya nggak sedih aja teman-teman. Udahlah. Nah, dianu aja lah Bunda. Intinya siapapun kita ini pasti punya salah. Siapapun kita itu pasti nggak selamanya salah. Betul begitu ya Sadio ya? Betul ya? Betul. Nah, itu perlu diingat tuh. Perlu diingat itu Bunda. Siapapun kita itu pasti pernah salah. Udah normal itu. Dan siapapun kita nggak mungkin salah terus. Pasti juga ada benarnya. Jadi udah yang sabar aja lah Bunda Nora. Saran saya ini serius ya. Ini aku saran serius ya. Sabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda Nora kan nggak sendirian di sini, kan punya banyak teman juga di sini ya kan. Ya kan? Apalagi kalau Bunda Nora ketemu saya nih teman-teman, ini selalu nggak serius ya kalau aku sama Bunda Nora. Gecekan tuh apa ya, guyonan gitu. Tapi ya kadang kalau kayak gini ini momennya, ya udahlah kita hibur Bunda Nora. Gitu. Sabarlah Bunda, kita saudara sesama Muslim, insya Allah. Kalau kita di sini saya nggak mau ngomongkan siapa-siapa ya, maksudnya ya udahlah kita apa namanya menghibur Bunda Nora biar nggak sedih teman-teman. Nah ini aku ada cara nih Bunda Nora supaya Bunda Nora nggak sedih teman-teman. Silakan
yang mau mengirim donasi anti kesedihan ke Bunda Nora, silakan DM saya ya. Nanti saya kirim nomor rekening saya. Loh, Di iya. framing loh. Di framing loh. Di framing loh. Bodoh amat, yang nggak kenal aku ya biarin framing, yang kenal aku nggak mungkin ya kan, yang kenal aku ya nggak mungkin gitu kan. Bodoh amat, mau di framing mau apa. Silakan DM saya ya kan, santai aja, nggak usah banyak-banyak ya, seikhlasnya aja. Ya nggak sedih terus lah ya kan, ya ini bercanda aja sih teman-teman ya, nggak, ini bercanda ya teman-teman, bercanda. Tapi kalau teman-teman mau serius nggak apa-apa, nanti saya kasih nomor rekening saya. Nggak, ini bercanda. Silakan stadium. Ya, aku sedikit tanggapi ya Kak Nora ya, biar Kak Nora insya Allah bisa kuat dan tegar seperti sesuatu yang kuat dan tegar. Jadi apa yang Bunda Nora rasakan itu sebenarnya pernah dirasakan oleh hampir semua teman-teman apologet. Nah ini kalau kita ladeni terus, ini nggak ada habisnya Kak. Artinya orang-orang yang membenci kita itu pasti akan terus ada. Jadikanlah orang yang membenci kita itu sebagai batu pengasah supaya kita semakin tajam, semakin kuat dan semakin tegar dalam berjibaku dalam dunia lintas agama ini. Memang betul. Kalau dari Oten itu ya kita anggap apaan sih, ya kan? Tapi kalau ini dari sesama Muslim, nah obatnya gimana Bang? Obatnya satu. Obatnya adalah al-ikhlasu, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan itu karena Allah. Nah, kita di sini butuh keikhlasan teman-teman. Bukan butuh koin, bukan butuh ketenaran, bukan butuh apa bla 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 dan segala macamnya. Ketika seorang Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.